Lika-liku perjalanan tim nasional Indonesia menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Kali ini gue akan membahas banyak ya, sedikitnya ya minimal 3 lah. 3 pembahasan dari lika-liku ya perjalanan tim nasional Indonesia nih menuju kualifikasi Piala Dunia ronde keempat yang sebentar lagi kurang dari 20 hari akan berhadapan dengan Saudi Arabia dan juga Irak, di mana mengagetkan sekali bahwa Kemenpora kita Dito Aryo Tejo digantikan dengan orang yang sangat tidak asing. Orang yang tidak asing kita digantikan oleh Presiden PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir, dan harus diterima karena ini adalah perintah dari Presiden. Jadi sampai saat ini Presiden PSSI rangkap jabatan menjadi Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan nanti status Presiden PSSI ini akan diserahkan kepada FIFA. Apakah Erick Thohir boleh memimpin rangkap jabatan sebagai Presiden PSSI dan juga Menteri Pemuda Olahraga, atau nanti harus digantikan berdasarkan statuta FIFA. Jadi sampai saat ini Bapak Erick Thohir sedang menyerahkan kepada FIFA bahwa nantinya keputusannya tergantung dari FIFA. Tapi banyak belakangan ini Presiden Federasi itu memimpin Kementerian Pemuda Olahraga di berbagai negara atau rangkap jabatan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah atau bagian daripada strategi Presiden Prabowo untuk menjadikan prioritas utama di sepak bola karena target kita adalah lolos ke Piala Dunia. Mudah-mudahan ini menjadi trik atau strategi jitu dari pemerintah kita untuk bisa ikut serta partisipasi di Piala Dunia. Tentu memang banyak kemajuan ketika dipegang oleh Bapak Erick Thohir, bagaimana timnas Indonesia bisa banyak menaturalisasi pemain, mendatangkan pelatih Eropa ternama dan juga seluruh perangkat pelatih dari usia 20, usia 23, walaupun memang sejak digantikan oleh sejak mundurnya STY agak sedikit mengalami kemunduran, tetapi ini merupakan progres jangka panjang dari PSSI yang dipimpin oleh Bapak Erick Thohir. Mudah-mudahan nanti presidennya tidak diganti dan kita siap menghadapi Arab Saudi dan juga Irak, karena kalau presidennya diganti mungkin akan mengganggu persiapan tim nasional Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Nanti teman-teman silakan tulis di kolom komentar mengenai posisi dari Presiden PSSI dan juga rangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan juga Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Oke, yang kedua, gua ke wasit. Ternyata wasit sudah ditetapkan oleh AFC. Indonesia menghadapi Arab Saudi ini dipilih oleh wasit asal Kuwait. Ya, dipilih oleh wasit asal Kuwait. Nah, kenapa harus asal Kuwait? Tidak seperti ke Australia atau ke Jepang atau juga Korea Selatan. Kenapa yang diambil adalah negara mungkin satu federasi ya. Kuwait, Arab Saudi ini satu federasi seperti kita mungkin ASEAN. Ada mungkin kita bermain wasitnya dari Thailand atau dari Vietnam, itu kan seakan-akan menguntungkan. Seakan-akan udah mainnya di kandang Arab Saudi, wasitnya dari federasi yang sama ya, Asia Barat kalau nggak salah. Tapi bukan si yang kemarin kita lawan Bahrain, bukan si botak itu, tetapi wasit yang lain yaitu bernama Ahmed Al Ali ya, jadi Kuwait. Jadi semua perangkatnya itu, semua perangkat wasit dari pertandingan Arab Saudi dan juga Indonesia itu berasal dari Kuwait. Nah, ini harus kita waspadai. Yang kita takutkan adalah ketika Arab Saudi ada celah untuk mengintip VAR atau melihat VAR, itu langsung dimanfaatkan oleh para wasit tersebut, dan ketika Indonesia mendapatkan keuntungan dari VAR itu tidak ditayangkan. Banyak kejanggalan-kejanggalan dari VAR ini. Ketika kita menghadapi Irak kalau tidak salah, golnya itu berbau offset di Piala Asia U23 babak perebutan peringkat ketiga, tetapi itu seakan-akan dibiarkan, tidak menjadi perhatian khusus bagi wasit VAR, dan sehingga pertandingan tetap dijalankan. Tetapi
ada beberapa momen ketika Rizky Ridho menendang kaki atau selangkangan dari pemain Uzbekistan di semifinal ya. Ketika kalah 2-0 itu sangat intens sekali wasit VAR-nya. Nah, ini kejadian-kejadian yang mungkin bisa jadi permainan ya dari para wasit. Yang kedua, kita akan menghadapi Irak dan Indonesia itu nanti dipimpin oleh semua perangkat wasit dari Cina dan dipimpin oleh Mak Ning. Mak Ning ini wasit yang memberikan Qatar 3 kali penalti di Piala Asia ketika menghadapi Jordan dan keluar sebagai juara. Jadi 3 gol Qatar ini tiga-tiganya penalti. Dan juga nanti VAR-nya itu dipimpin oleh si Pakron ya, wasit asal Thailand yang mana banyak merugikan kita sebenarnya wasit asal Thailand ini. Apakah nanti kita akan dikerjain oleh wasit atau wasit ini akan menguntungkan kita secara permainan mungkin kita akan seimbang dengan Arab Saudi, tetapi faktor non teknis ini akan menjadi kendala bagi kita dan sangat sulit bahkan ketika nanti ada temperatur yang tinggi ya mungkin bisa saja kita mendapatkan kartu dari VAR. Bisa jadi pemain-pemain Arab ini memancing bagaimana kita biar supaya panas dan mendapatkan kartu kuning, bisa jadi juga merah. Bagaimana tadi teman-teman silakan tulis di komentarnya mengenai tentang wasit. Dan terakhir adalah sebelum kita nanti menuju ke kualifikasi ronde keempat, ternyata dari ranking FIFA ini sudah diupdate, dari Indonesia turun 1 peringkat ke peringkat 119, tetapi poin kita nambah. Kita menang menghadapi Cina Taipei dengan skor 6-0 dan kita seri menghadapi Lebanon dengan skor 0-0 sehingga kita mendapatkan poin tambahan +3, tetapi karena Namibia di kualifikasi Piala Dunia zona Afrika menang 2 kali berturut-turut, maka kita kegeser oleh Namibia dan kita turun 1 peringkat ke peringkat 119. Jadi di ASEAN kita masih peringkat 3. Peringkat pertamanya ada Thailand di peringkat 101, 2 ada Vietnam 114, ketiga kita 119, dan peringkat keempat nempel ketat kita ini adalah Malaysia dengan peringkat 123. Karena kemarin di bulan September kemarin pada FIFA Matchday Malaysia berhasil menang 2 kali ya atas Singapura dan juga Palestina. Kalau kita kan menangnya cuma sekali aja. Ya, satunya lagi seri lawan Lebanon. Oke, itu aja dari gua. Nanti teman-teman silakan tulis di kolom komentar mengenai lika-liku perjalanan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia ronde keempat yang akan berlangsung pada tanggal 8 dan juga tanggal 11 Oktober. Oke, demikian. Wassalam.